Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia. Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia. Selanjutnya mari kita simak pembahasan ini. Sejarah suku Gayo. Daratan tinggi Gayo merupakan daerah di sekitar Danau Laut Tawar, Provinsi Aceh. Dataran tinggi itu berada di ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dikutip dari suku-suku bangsa di Sumatera Karya Giyanto, dataran tinggi Gayo menjadi permukiman dari suku Gayo. Suku ini merupakan suku asli yang mendiami Provinsi Aceh. Suku Gayo merupakan suku terbesar kedua yang ada di Aceh, setelah suku Aceh yang mendiami wilayah pesisir. Sejarah suku Gayo. Menurut masyarakat setempat, nama Gayo berasal dari kata pegayon yang berarti sumber air jernih tempat ikan suci dan kepiting. Sampai saat ini, sejarah suku bangsa Gayo belum terungkap secara pasti. Belum ditemukan sumber sejarah yang bisa menjadi rujukan asal mula suku bangsa Gayo, tulis Giyanto dalam bukunya. Akan tetapi, keberadaan suku ini kerap kali dihubungkan dengan kerajaan Linge. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 416 Hijriah atau 1025 Masehi. Dilansir dari resam perkawinan masyarakat Gayo Karya Ista Tantawi, sebelum kemerdekaan Indonesia, salah satu subsuku Gayo, yakni Gayo Lues merupakan wilayah kekuasaan kerajaan. Kerajaan yang oleh masyarakat setempat disebut Reje itu memiliki beberapa raja. Reje Gele memimpin 12 kampung dan berkedudukan di bagian barat Blangkejeren. Ada pula Reje Rema yang memimpin 11 kampung dan berkedudukan di Kute Panyang. Reje Bukit merupakan raja yang memimpin 7 kampung, dan berkedudukan di bagian timur Blangkejeren. Yang terakhir ada Reje Kemala yang memimpin 13 kampung dan berkedudukan di Rikit Gaib. Keempat wilayah yang dipimpin oleh para raja tersebut, dipercayai menjadi cikal bakal lahirnya suku Gayo Lues. Dilansir dari Islam dan Budaya Masyarakat Gayo Provinsi Aceh, Kajian Sejarah dan Sosial karya Arfiansyah, Gayo pertama kali muncul dalam literatur Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat itu berisi cerita tentang para raja Aceh yang berkuasa sejak tahun 1280 sampai 1400. Sejarah suku Gayo dalam versi literatur Melayu tersebut berkaitan erat dengan penolakan masyarakat setempat untuk masuk Islam. Menurut hikayat ini, masyarakat tersebut melarikan diri dengan mengikuti arah Sungai Pesangan ke hulu. Kelompok yang melarikan diri inilah yang kemudian disebut sebagai orang Gayo. Kata Gayo diyakini sebagai modifikasi kata dari etnis Aceh yang berasal dari kata Kayo yang berarti takut, jelas Arfiansyah. Setelah berhasil melarikan diri ke wilayah dataran tinggi di hulu sungai, kelompok ini masuk Islam dengan keinginannya sendiri. Kelompok inilah yang diyakini menjadi cikal bakal dari suku Gayo. Subsuku Gayo dan wilayah persebarannya. Suku Gayo terdiri dari 3 subsuku, yaitu Gayo Laut, Gayo Lues, dan Gayo Blang. Ada 5 wilayah kabupaten yang menjadi persebaran ketiga subsuku tersebut. Gayo Laut mendiami wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Subsuku ini bermukim di daerah Takengon, Linge, Bebesan, Pegasing, dan Bintang di Kabupaten Aceh Tengah. Sementara wilayah Kabupaten Bener Meriah yang menjadi tempat bermukimnya Gayo Laut meliputi daerah Redelong, Pondok Baru, Wipesam, dan Timang Gajah. Gayo Lues mendiami daerah Kabupaten Gayo Lues, yang meliputi wilayah Blangkejeren, Rikit, Tenrangun, dan Kuta Panjang. Subsuku ini juga mendiami sebagian wilayah dari Kabupaten Aceh Tenggara. Subsuku terakhir adalah Gayo Blang yang mendiami sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Masyarakat suku bangsa Gayo hidup berkelompok dalam komunitas kecil yang disebut kampong dan dikepalai oleh seorang gecik, jelas Giyanto. Dalam rujukan lain yang ditulis oleh Ista Tantawi, disebutkan bahwa suku Gayo juga mendiami sebagian wilayah Kabupaten Aceh Timur. Wilayah tersebut ditinggali oleh subsuku Gayo Lues. Bahasa dan mata pencaharian masyarakat Gayo. Masyarakat suku Gayo menggunakan bahasa Gayo dalam percakapan sehari-hari. Masing-masing wilayah memiliki dialek berbeda dalam mengucapkan bahasa Gayo. Gayo Laut memiliki 2 subdialek, yaitu Lut dan Deret. Gayo Lues memiliki 3 subdialek yaitu Lues, Kalul, dan Lokok. Dikutip dari pola komunikasi dan stratifikasi dalam budaya tutur masyarakat Gayo Karya Marhamah,
bahasa Gayo yang digunakan suku ini berbeda dengan bahasa Aceh yang digunakan suku Aceh. Mata pencaharian utama masyarakat Gayo adalah bertani. Mayoritas masyarakat El Gayo sebagai petani kopi, terang Gianto. Dataran tinggi Gayo terkenal dengan produk kopi. Hampir seluruh wilayah dataran tinggi ini menjadi perkebunan kopi yang sentra utamanya berada di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Selain bertani, masyarakat Gayo juga mengembangkan kerajinan membuat keramik, menganyam, dan menenun, Imbu Gianto. Agama suku Gayo. Mayoritas suku Gayo beragama Islam seperti kebanyakan masyarakat Aceh. Menurut Gianto, sekitar 95% anggota suku Gayo merupakan penganut Islam. Setiap kampung di dataran tinggi Gayo memiliki menasah, surau, atau masjid yang menjadi pusat aktivitas beragama. Masyarakat Gayo sangat fanatik terhadap agama Islam, sehingga adat, budaya, dan sistem pendidikan semua berlandaskan agama Islam, tulis Sofyan Abdi dalam jurnalnya berjudul Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemel dalam Sistem Budaya Suku Gayo. Dilansir dari tulisan Arfiansyah, menurut seorang peneliti bernama John R. Bowen, masyarakat menyatakan bahwa Gayo telah mengadaptasi ajaran Islam ke dalam budaya asli mereka. Islam telah dielaborasi lebih jauh ke dalam tradisi-tradisi lokal, seperti pengobatan dan perdukunan. Mereka juga membentuk konsep pengetahuan metafisika dengan mengambil sumber dari ajaran Islam. Masuknya Islam ke suku Gayo diyakini berdekatan dengan masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa masyarakat Gayo telah mengenal Sultan dan menjadi Muslim sebelum kedatangan Iskandar Muda ke daerah tersebut. Rumah adat suku Gayo. Dikutip dari Tipologi Arsitektur Tradisional Gayo, Karhasalwin, suku Gayo memiliki rumah adat yang biasa disebut Umah Gayo. Masyarakat asli Gayo menyebut rumah tempat tinggal mereka dengan sebutan yang berbeda, tergantung pada bentuk bangunan, jumlah ruang, dan bentuk atapnya. Rumah bagi masyarakat Gayo dahulu tidak memiliki perbedaan yang khusus antara rumah raja dan keturunan bangsawan dengan rumah masyarakat biasa, baik dari bentuk, ukuran maupun ornamen-ornamennya, jelas Salwin. Rumah tradisional suku Gayo yang ditemukan umumnya memiliki 5-9 ruang. Jumlah ruangan ini kemungkinan menunjukkan jumlah keluarga di rumah itu. Satu ruangan dalam rumah tersebut biasanya ditempati satu keluar inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ruangan ini disebut dengan Umah Rinung. Umah Time Ruang merupakan sebutan untuk salah satu tipe rumah di suku Gayo. Rumah ini memiliki pembagian ruangan yang simetris atau seimbang. Tipe rumah ini memiliki tangga masuk di sisi samping bangunan yang menjadi jalur masuk tunggal ke dalam rumah. Dua deret Umah Rinung dibangun tepat di tengah bangunan. Ruangan tersebut dibangun bertolak belakang dengan setiap kamar menghadap serambi yang juga difungsikan sebagai dapur. Selain Umah Time Ruang, ada juga Umah Belah Rang atau Umah Belah Bubung. Jenis rumah ini hanya memiliki satu deret Umah Rinung dengan pintu yang menghadap ke serambi. Umah Pitu Ruang adalah rumah Gayo yang memiliki 7 buah ruangan di dalamnya. Rumah ini memiliki 6 buah Umah Rinung dan 1 serambi. Secara umum, rumah adat suku Gaya berbentuk rumah panggung. Rumah-rumah ini dibangun memanjang dari arah timur ke barat. Sekian pembahasan kita pada episode ini. Dukung terus channel kita dengan cara komen, like, share dan subscribe. Agar sahabatku semua tidak ketinggalan dengan pembahasan berikutnya. Salam lestari, aku cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.